warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Bila minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana kebijakan bangsa-bangsa Eropa di negara kita dan bagaimana reaksi bangsa kita terhadap kebijakan bangsa Eropa di negara kita, maka kali ini kita akan membahas tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, ibu harap anak ibu tetap sehat, tetap semangat, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini dapat tersampaikan dengan baik. Baik anak ibu, yang ingin kita harapkan dari materi kita kali ini adalah menjelaskan munculnya semangat nasionalisme Indonesia. Nasionalisme itu adalah semangat cinta tanah air, ya, semangat kebangsaan. Bagaimana itu bisa muncul secara nasional? Nah, itu yang mau kita bahas. Kemudian munculnya perlawanan pelajar dan juga mendeskripsikan organisasi pergerakan nasional. Jadi organisasi pergerakan itu adalah organisasi yang didirikan oleh pemuda-pemuda Indonesia yang sudah mendapatkan pendidikan. Baik anak ibu, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah anak ibu, nasionalisme itu semangat cinta tanah air. Ya, semangat bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, adapun latar belakang munculnya nasionalisme di negara kita, itu yang pertama adalah perluasan pendidikan. Ini yang paling penting ya, nak, perluasan pendidikan. Jadi banyaknya dibuka sekolah. Walaupun pada awalnya sekolah yang dibuka itu oleh Belanda, itu tujuannya bukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, Belanda membuka sekolah-sekolah di Indonesia itu hanya untuk menghasilkan tenaga kerja yang murah. Ya, nah bersyukurlah kita ternyata dulu pemuda-pemuda Indonesia itu memiliki keinginan sekolah yang sangat luas, yang sangat besar ya. Jadi mereka ingin sekolah untuk merubah nasib bangsanya. Nah, kemudian kegagalan perjuangan di daerah. Ternyata perjuangan kita di daerah selalu dapat dipatahkan oleh Belanda. Nah, dengan munculnya pendidikan, munculnya orang pintar, sadar bahwa kita tidak bisa melawan Belanda dengan kekerasan saja. Nah, tapi kita juga harus melawan Belanda dengan cara terpelajar ya, dengan cara diplomasi, dengan cara negosiasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita berperang menggunakan senjata saja, ternyata Belanda mudah mematahkan perlawanan kita. Kemudian rasa senasib sepenanggungan, artinya kita sama-sama dijajah ya nak ya, dari Sabang sampai Merauke kita dijajah oleh bangsa asing. Kemudian munculnya paham-paham baru, ini dari luar negeri. Ada paham demokrasi, ada paham liberal, ada paham komunis, ada juga paham-paham yang lain ya nak ya. Nah, ternyata paham-paham itu juga berkembang di negara kita, dan itu juga salah satu faktor yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Indonesia. Kemudian munculnya pengaruh dari luar. Jadi pengaruh dari luar itu adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Rusia itu negara Eropa, nah. Jepang itu negara Asia. Jadi dulu ada mitos yang menyatakan bahwa negara Asia tidak akan pernah menang melawan negara Eropa. Nah, tapi ternyata itu dapat dipatahkan ketika Jepang berhasil mengusir pasukan Rusia dari Pulau Sakhalin. Nah, ini menunjukkan kemenangan Jepang itu membuka mata bangsa Asia bahwa kita bisa menaklukkan atau kita bisa mengalahkan atau mengusir bangsa asing yang ada di negara kita. Nah, itu yang pengaruh dari luar. Nah, kemudian anak ibu, sekolah dibuka, perluasan pendidikan dibuka itu karena adanya sebuah kebijakan yang disebut dengan politik etis. Jadi politik etis ini nak disampaikan oleh Van de Venter, ya, salah seorang tokoh yang menentang sistem tanam paksa. Nah, minggu yang lalu sudah kita bahas ya nak. Jadi dia menentang tanam paksa karena dianggap tanam paksa itu tidak berperi kemanusiaan. Kemudian dia membuat kebijakan baru yang disebut dengan trilogi Van de Venter atau 3 usulan yang disampaikan Van de Venter kepada pemerintah Belanda. Jadi begitu tanam paksa ditutup, dibuat kebijakan baru. Yang pertama irigasi, ini pengairan lah. Kemudian ada transmigrasi dan ada edukasi. Nah, dari ketiga yang disampaikan Van de Venter ini dengan harapan memperbaiki kesejahteraan bangsa Indonesia, ternyata hanya edukasi atau pendidikan yang besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Nah, ini adalah sekolah, ya, ada sekolah Belanda dan ada sekolah anak pribumi. Jadi ini sekolah Belanda ini dia lengkap ya nak, ada buku, tulisan, ada kurikulum, ada gurunya.
ada gedungnya. Nah, sementara untuk anak pribumi itu biasanya belum ada gedungnya, ya. Kemudian akan mengambil bisa halaman rumah orang, bisa gudang-gudang yang tidak digunakan lagi. Nah, tapi kita lihat di sini semangat anak Indonesia untuk sekolah itu luar biasa. Ternyata sekolah itulah nanti yang memunculkan orang pintar di negara kita dan membawa bangsa Indonesia merdeka, ya, dari bangsa asing. Nah, baik anak ibu. Kemudian peranan pers, munculnya orang-orang pintar, ya, munculnya sekolah membawa munculnya orang-orang pintar. Jadi orang-orang pintar ini memiliki spesialisasi, ya, profesi. Ada yang jadi wartawan, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter. Nah, wartawan itu dia menulis, memberitakan. Nah, berita-beritanya itu ditulis dalam majalah, dalam koran, dan itu disebarkan. Dan itu dibaca oleh orang-orang Indonesia sehingga menumbuh kembangkan semangat nasionalisme. Nah, jadi semangat nasionalisme itu kita satukan dengan diucapkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pernyataan bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Nah, baik anak ibu, kemudian muncullah organisasi pergerakan dengan dibukanya sekolah. Ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Ide Separti, PNI, dan juga Perhimpunan Indonesia. Nah, baik anak ibu, coba kita lihat. Ada Budi Utomo. Budi Utomo ini katanya adalah organisasi pertama sekali berdiri di negara kita yang tujuannya adalah meningkatkan pendidikan dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Ya, dipimpin oleh Pak Sutomo. Oke. Nah, kemudian ada Sarekat Islam, adalah organisasi pergerakan yang terbesar atau organisasi massa terbesar. Ini ada 4 orang tokohnya yang mendirikan Sarekat Islam, ya. Jadi Sarekat Islam ini pada awalnya khusus untuk para pedagang, tapi kemudian dikembangkan oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto sehingga Sarekat Islam ini menjadi partai yang besar, ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem perdagangan di Indonesia, ya. Untuk membantu para pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bisa lebih maju lagi. Nah, kemudian ada Indi Separti. Indi Separti ini adalah organisasi politik pertama di negara kita, ya. Tapi umur Indi Separti ini nggak panjang, karena dia segera ditutup oleh Belanda karena Belanda sangat khawatir dengan tujuan dari partai ini. Indi Separti didirikan oleh 3 serangkai, ya, Dois Dekker, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ada Ki Hajar Dewantara. Mereka ini disebut 3 serangkai. Jadi mereka ini mendirikan Indi Separti dengan tujuan Indonesia merdeka. Inilah partai politik pertama di Indonesia. Nah, walaupun umurnya tidak panjang, tapi dia dianggap sebagai pelopor dari partai politik di Indonesia. Nah, jadi ada yang menarik dari Indi Separti ini. Belanda merasa sangat terganggu dengan keberadaan Indi Separti, maka berusaha untuk menyingkirkan mereka agar Indi Separti ini tidak berkembang dengan pesat. Nah, dicarilah alasan oleh Belanda untuk mengasingkan para tokoh ini dengan cara mempermasalahkan tulisan, ya, tulisan yang ditulis oleh tokoh-tokoh Indi Separti yang berjudul All Iken Nederlander Was. All Iken Nederlander Was itu artinya adalah seandainya aku orang Belanda. Kenapa? Ternyata pada masa itu Belanda akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100 tahun. Dan ulang tahunnya itu, perayaan kemerdekaan itu akan dilaksanakan di negara kita. Menurut 3 serangkai itu sangat tidak etis karena Belanda, ya, merayakan hari ulang tahunnya di tanah yang dijajahnya. Makanya katanya All Iken Nederlander Was. Seandainya aku orang Belanda, aku akan sangat malu merayakan perayaan itu karena aku merayakan hari kebebasanku sedangkan aku menjajah orang lain. Nah, kalimat itulah yang menyinggung perasaan Belanda sehingga Indi Separti dibubarkan dan 3 tokohnya ini diasingkan ke Belanda. Nah, kemudian ada Perhimpunan Indonesia. Ini adalah organisasi pemuda Indonesia yang ada di Belanda. Jadi pemuda-pemuda Indonesia yang bersekolah di Belanda mendirikan organisasi yang disebut Indi Separti, yang disebut Perhimpunan Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Syaratnya kita harus menentukan nasib sendiri, kita menggunakan kekuatan sendiri, dan harus ada persatuan.
Nah, baik anak ibu, yang terakhir adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan oleh Insinyur Soekarno dengan asasnya ada self-help, membantu diri sendiri, non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda, kemudian marxisme, memperhatikan orang-orang kecil. Nah, jadi akibat dari majunya Partai PNI ini membuat Belanda juga khawatir kepada Soekarno. Kemudian Soekarno ditangkap dan dipenjara. Nah, karena Soekarno merasa tidak melakukan kesalahan, maka di penjara dia menulis tulisan yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, dalam gugatannya ternyata Insinyur Soekarno tidak melakukan kesalahan. Tapi karena kekhawatiran Belanda akan kepemimpinan Soekarno dalam Partai PNI, maka Belanda tetap menjatuhkan hukuman penjara kepada Insinyur Soekarno. Nah, inilah anak ibu materi kita hari ini di kelas 8. Ibu harapkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tadi dapat dengan mudah anak ibu pahami, agar apa nanti yang menjadi materinya itu tidak lagi sulit bagi anak Bu Fitri. Ya, baik anakku, ini dulu yang dapat ibu sampaikan tentang tumbuh kesadaran nasional di Indonesia. Kita akan lanjutkan di minggu yang berikutnya dengan materi yang berikut lagi. Ya, ibu tutup, ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.